Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratan muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pimpinan organisasi masyarakat keagamaan, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Suriah dan Tanfidiyah, pengikut tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatan, beli mangga di bola sahur. Ada Mawati Yahya calon gubernur. Hadir juga Bapak Bupati Bro Pancawijaya Akbar. Mudah-mudahan namanya Akbar bisa membawa obat hilir semakin akbar. Tentunya beserta istri. Karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang berdoa. Bapak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Danramil, dan jajaran Forkompinda yang saya hormati. Bapak Ibu warga masyarakat Oganilir, rahimakumullah. Beli buah bir di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Oganilir, apa kabarmu? Izinkan Gus kita mengucapkan I love you. Saya bersyukur siang hari ini bisa silaturahmi. Sebenarnya saya agak sakit setelah pulang umroh kemarin. Baru seminggu saya pulang umroh. Maka semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah makam Nabi. Saya sakit sebenarnya. Jadi tulang rusuk saya ini kesleo, kecedek. Tapi pulang umroh sampai hari ini saya belum pulang. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah saya langsung lanjut ke Jakarta. Kemarin di Lampung, hari ini di Oganilir, nanti malam saya kembali ke Jakarta. Besok saya ke Manokwari, Papua, baru kembali ke Jogja. Saya hanya minta doa mudah-mudahan semuanya sehat. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang jomblo segera dinikahkan, yang berhajat segera dikabulkan. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya muliakan, tahun 2022 saya diminta sama Bapak Presiden untuk menjadi pembicara di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Kebetulan saya mungkin bagian kecil anak muda yang sering diundang untuk ceramah di hadapan Bapak Presiden. Terakhir bulan kemarin 1 bulan saya mendapatkan undangan dari Bapak Presiden 2 kali. Tahun 2022 saat itu berkumpulan investor seluruh dunia di Jakarta dalam acara Forum Investor Daily Summit yang buka Pak Presiden. Isunya adalah tahun 2023 Indonesia akan terancam dengan resesi global.
memberikan penjelasan bagaimana pandangan agama terhadap bangsa Indonesia menghadapi masa depan. Dalam konteks ini organ ilir menyongsong tahun-tahun yang akan datang. Ini kalau saya lihat sih ibu ini wajahnya wajah-wajah yang optimis. Kalau Anda kurang optimis, belajarlah dari penjual es. Penjual es itu orang yang sangat optimis. Kenapa? Karena cepat atau lambat pasti cair. Betul Pak? Nah, saat itu ada satu ayat yang saya sampaikan di hadapan Bapak Presiden. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Apa kata Allah? Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kamu kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Huwa maulana, dia Allah sebagai penolong kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Yang pertama, gak ada satu kejadian pun di bumi ini kecuali atas izin Allah, betul? Pak Mawardi Yahya bisa membangun organ ilir bukan karena Pak Mawardi hebat, tapi karena Allah mengizinkan Pak Mawardi membangun organ ilir, betul? Makanya Ibnu Athaillah mengatakan apa dalam kitab Hikam? Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhan, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuan. Manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Contoh kecil, kencing itu masalah gampang apa susah? Gampang. Tapi ketika Allah mudahkan. Saya punya teman Kapolres, anaknya cewek mau ikut umroh sama saya. Waktu itu salah satu persyaratannya harus suntik meningitis untuk dapat kartu kuning. Saya bawa dia ke dokter ke rumah sakit untuk mendapatkan kartu meningitis. Syaratnya ternyata perempuan harus tes kuning, tes air kencing. 30 menit Pak di toilet, mbaknya ini gak keluar-keluar. Saya tanya, Mbak kenapa gak keluar toilet? Mohon maaf ya ini, saya gak bisa kencing. Waktu itu saya mikir, goblok amat, kencing gak bisa. Dia keluar gak bawa air kencing, gantian saya masuk toilet mau kencing Pak. 30 menit saya di toilet juga gak keluar. Stres saya gerak-gerakkan gak keluar. Saya kepala juga gak keluar. Kenapa? Karena Allah gak izinkan, walaupun cuma air kecil. Kalau Allah tidak mengendaki, gak mampu. Coba Bu dijawab, tidur itu susah atau mudah? Anda mungkin mengatakan mudah, tapi ketika Allah tidak mengendaki gak bisa tidur Pak. Saya di Jakarta ada acara sama seorang pengusaha besar. Saya dikasih kamar Presiden Sumiku. Ibu tahu harga kamarnya berapa satu malam? 35 juta. Mungkin kamarnya separuh ini. Begitu masuk, saya sudah membayangkan ini pasti kasurnya empuk, selimutnya tebal. Kalau mandi airnya pasti hangat, fasilitasnya semuanya serba ada. Begitu saya berada di atas tempat tidur, mulai berdoa, Bismillahumma ahya wa bismillah. Mata saya nggak merem-merem, cuma membayangkan kok gini harganya 35 juta. Kadang-kadang kalau kita masuk kamar mewah itu Pak, kadang-kadang mohon maaf, terlalu banyak tombol. Di kamar mandi pun banyak tombol. Bahkan istri saya masuk toilet nggak paham bagaimana cara cebok, karena terlalu banyak tombol di toilet. Akhirnya sampai pagi Bu, saya nggak bisa tidur. Coba perkara tidur sekalipun walaupun itu mudah, Allah tidak mengendaki, nggak bisa kita tidur. Tapi lucunya orang organ ilir, kalau di atas ranjang mau tidur sudah baca doa nggak tidur-tidur,
Tapi kalau mendengarkan khutbah Jumat nggak baca doa malah itu fajarnya mulai berbahaya masyarakat muslimin. Makanya obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Makanya kalau sekarang saya lagi tahu saya ibu tidur nggak apa-apa, cuma saya ingatkan an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Makanya kalau saya ngaji Anda tidur berarti pengen cepat-cepat. Ciri-ciri jamaah yang suka tidur itu kalau pengajian biasanya cari sandaran. Nah, tetapi ketika Allah mampukan, mohon maaf sebaliknya, gak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya kenapa Anda itu disuruh sering baca surat Yasin? Karena di dalam Yasin itu ada surat yang bunyinya memberikan kita optimisme terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah ingin membangun obat ilir dengan kun fayakunnya Pak. Kun fayakunnya Allah melalui Pak Bupati. Makanya saya senang kalau banyak pemimpin muda. Pak Bupati punya berapa Pak Bupati? 31 bisa memimpin obat kok. Kan gak harus usia 40 tahun, betul? Dulu Bung Karno mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda sudah berguncang. 5 bupati 31 sudah keren. Jadi bupati betul? 2 tahun 60 penghargaan. Makanya ingat, orang tua itu gak boleh semena-mena dengan anak muda. Kenapa? Orang tua itu memang banyak amalnya, tapi jangan lupa orang tua juga banyak dosanya. Tapi anak muda juga harus hormat kepada orang tua. Kenapa? Memang anak muda itu dosanya lebih sedikit dibandingkan orang tua, tapi pahalanya lebih sedikit daripada orang tua. Makanya mohon maaf, anak muda itu boleh percaya diri. Percaya diri itu bagus, tapi tahu diri lebih bagus. Masih insecure sama anak muda? Masih. Kalau saya Pak Bupati kan bahasanya bahasa anak-anak gengsi. Saya memang lebih tua daripada Pak Bupati, tapi jiwa saya lebih muda. Karena kebetulan kalau saya di Jakarta, Bu, itu saya terkenal sebagai ustadznya artis dan sinetritis. Nah sekarang ya, itu pengajian saya di Jakarta itu rata-rata janda-janda. Coba Anda sebutkan nama janda, itu rata-rata pasti itu pengajian sama saya. Rika Salim, Aura Kasih, Sherlyn Evangelista, Nikita Mirzani, yang terbaru idolanya Pak Mawati Yahya, Cinta Luna. Kelihatannya cantik Pak Wagu. Begitu dipeluk subhanallah, businya keluar. Kalau Allah sudah menunjukkan kun fayakunnya, gak ada yang mustahil bagi Allah. Coba kita lihat sejarah. Bagaimana kemudian ketika Allah menampakkan kun fayakunnya, Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja. Siapa? Daud alaihissalam, Nabi Daud. Peperangan antara Jalut dan Tolut kemudian melahirkan seorang namanya Daud, berhasil membunuh Raja Jalut. Yang sebenarnya bukan siapa-siapa, Allah berkehendak dia menjadi raja. Daud. Allah mampu menghinakan seorang raja diraja karena kesombongannya, Fir'aun. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya, Sakrabah. Allah mampu menghinakan orang kaya raya, Qarun. Allah bahkan mampu menjadikan seorang perempuan gak pernah menikah, gak punya suami, bisa hamil, Maryam. Tapi saya pesan sama ibu-ibu kan lilir, tolong anakmu
anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Oke, anak saya kayak Maryam. Kenapa nggak punya suami matang? Itu bukan kayak Maryam, tapi diuntal codot. Itu bukan Maryam tapi Markona. Dan ketika seseorang menandaskan segala sesuatunya kepada Allah dengan mengatakan huwa maulana, dia penolong kami, enteng. Contoh Nabi Musa. Anda tahu sejarahnya Nabi Musa? Itu kan anak angkatnya Fir'aun. Ciri-ciri Fir'aun itu percaya dengan dukun. Salah satu fatwanya dukun yang dipercaya oleh Fir'aun apa Pak? Kalau ada bayi lahir laki-laki kami bunuh. Kenapa? Kata sang dukun, bayi laki-laki itu akan menjadi kompetitor untukmu, kata dukun. Maka hati-hati. Kalau ada orang ogat ilim masih percaya dengan dukun, saya curiga jangan-jangan cucunya Fir'aun. Makanya kan dulu saya pernah Pak Bupati, saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan penistaan dukun. Gara-gara waktu itu rame-ramenya dukun, saya ditanya sama Atta Halilintar pas podcast, terus kenapa dukun itu dipanggil orang pintar? Saya jawab iya. Kenapa dukun dipanggil orang pintar? Karena yang datang orang goblok. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Nah waktu itu saya bilang, kalau memang dukun itu mampu, seharusnya istrinya dukun itu paling cantik. Kenapa? Karena dukun pekerjaannya menjual pelet dan pengasih. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya meromos. Lah kalimat ini berpanjang dimasalahkan sama dukun karena dia menghina dukun. Kan saya bilang kembali kepada kuasa Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa Pak? Guru itu anaknya paling pintar. Wong guru itu pekerjaannya memintarkan anak orang lain, tapi banyak guru anaknya juga goblok. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Wong pekerjaannya menyiarkan orang, tapi faktanya banyak dokter sakit. Saya di Jogja punya teman dokter spesialis THT, ini hidup tenggorokan, orangnya budek. Siapa yang bisa menjawab? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan orang, tapi nyatanya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Wong kuli pekerjaannya membuatkan rumah orang, tapi buktinya banyak kuli nggak punya rumah. Goyang. Makanya kemudian apa? Fir'aun ini percaya dengan kalimat sang dukun. Akhirnya Fir'aun bikin peraturan semua bayi yang lahir jenis kelaminnya laki-laki harus dibunuh. Lahirlah bayi Musa. Ibunya Musa Anbilau, antara dilema dan galau. Aku dibunuh sama Fir'aun. Kemudian dapat firasat bayinya Fir'aun, kemudian dihanyutkan, bayinya Musa dihanyutkan ke sungai. Atas izin Allah mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Yang nemu siapa Bu? Istrinya Fir'aun. Keluarga Fir'aun itu antik, suaminya nakal, istrinya soleha. Makanya dalam Al-Quran itu ada 4 gambaran keluarga. Kira-kira ibu-ibu ogan ilir pilihan mana? 1, gambaran keluarganya saat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor 2, gambaran keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya soleh. Nomor 3, gambaran keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Nomor 4, gambaran keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleh. Kira-kira ibu ogan ilir pilih yang mana? Keluarga Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kata ibu Bupati nggak jadi Ibrahim itu sebenarnya juga nggak apa-apa.
kepala dinas sama istri, jadi macam-macam. Perempuan tuh karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu aja. Makanya bapak coba dilihat, kenapa semua film horor itu bintang filmnya pasti perempuan. Mak Lampir perempuan, Nini Pelet perempuan, Nyerok Kidul perempuan, Wewe Gombel perempuan, Susana perempuan. Kenapa semua film horor bintang filmnya perempuan? Karena makhluk yang paling menakutkan dan horor adalah perempuan. Tapi kalau film yang lucu-lucu, rata-rata bintang filmnya cowok. Kalau Kasino Indro, cowok. Ipin Upin, cowok. Scooby-Doo, cowok. Unyil, cowok. Sundokong, cowok. Kenapa film-film yang lucu-lucu itu bintang filmnya cowok? Karena makhluk yang paling lucu dan selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa semua hewan korban itu jenis kelaminnya jantan, dan betina. Sapi jantan, unta jantan, kambing jantan, domba jantan. Kenapa semua harus jantan? Karena kalau betina Pak jangan berkorban, mengalah saja tidak. Cewek yang punya pemalas itu ciri-cirinya Pak, biasanya jilbabnya merah. Dan jilbabnya hijau insya Allah. Lebih parah. Akhirnya bayi Musa ini diterima, diambil sama istrinya Siti Asia. Saya tanya sama guru saya Abu Lutfi, status Siti Asia itu kan bukan Aisyah ya, itu kan statusnya istrinya Fir'aun. Ini ternyata waliullah Siti Asia. Makanya seumur hidupnya dia tidak pernah kumpul sama Fir'aun. Siapa yang dikumpuli sama Fir'aun? Setan yang diserupakan seperti Siti Asia. Karena gak mungkin Allah ridho wanita solehah seperti Asia itu dikumpuli sama Fir'aun. Akhirnya sama Siti Asia, bayi ini dibawa keluar. Ketemulah dengan Fir'aun. Fir'aun tanya, itu siapa? Bayi. Cewek apa cowok? Cowok. Fir'aun langsung marah, bunuh. Asia ngeyel, gak bisa mas. Kenapa? Peraturannya bayi yang kamu bunuh itu bayi cowok yang kamu cari. Sementara bayi ini datang sendiri. Fir'aun manut Pak. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istri. Jengkel saya sama ibu. Gara-gara itu Pak kita suami tertindas. Salim-alimnya Kiai Abrar Pak, digentak istrinya goblok dadak. Jawa itu ada gue begini, suami itu kalau istrinya 4 itu Superman, istrinya 3 Powerman, istrinya 2 Gentleman, istrinya 1 cewek. Ibu-ibu pilih suaminya Superman apa cewek? Alhamdulillah kalau saya memang cemen. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena diri hamil. Kawan istriku mati. Tapi
Tapi ini memang ciri khas ngaji di hutan gilir ya. Dia nggak dikasih kopi. Saya nggak minta sih, hanya menyampaikan bahwa di sini nggak ada kopi. Persamaan saya dengan Pak Prabowo itu satu, sama-sama suka kopi. Kenapa saya suka kopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Makanya Pak Bupati Panjang jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Ibu-ibu juga harus belajar dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Kayak wajahmu bu, itu wajah papan karambo. Kamu beda. Jadi ibu dari tadi masih itu bukan karena takut panas, takut bedanya luntur. Itu kan saya lihat alisnya kayak pemanah saya. Saya punya teman dari Madura, isinya Pak alisnya kayak cungkit. Aku sisi. Yang pakai abron itu kebetulan kayak kacamata hitam. Kayak tukang kelas. Saya mau dulu Pak Bupati. Karena saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopi udah dingin. Kenapa? Karena ketika akan tidak menang keluarga. Sekarang Pak, kalau saya minum kopi ada gulanya tidak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak mulutnya calon. Bahaya kan? Jadi kalau orang selama ini suka cemburu, kok mendadak sekarang senyum, saya curiga. Jangan-jangan mulutnya calon. Gak pernah ikut pengajian, tahu-tahu hadir di atas majelis, jelas itu calon. Gak kenal NU, tahu-tahu beli peci NU, ini calon. Yang pakai peci NU saya ucapkan masuk surga. Pecinya. Nah, akhirnya apa? Bayi ini dipelihara oleh keluarga kerajaan Fir'aun. Sebelum saya lanjutkan, pelajaran pertama apa Pak? Ini ternyata pelajaran toleransi kelas tinggi. Inilah salah satu dalil bahwa orang non-Islam, orang Islam itu boleh menerima sedekah dari orang non-Muslim. Saya kemarin kan minggu-minggu ini minggu berat bagi saya. Seminggu ini saya viral gak berhenti. Gus minta bagi-bagi duit. Ya kan aku kaya. Persoalannya bukan itu. Ini saya luruskan ya, saya mau ketemu dengan masyarakat. Sampai hari ini saya itu bukan tim kampanye paslon manapun. Namanya tim kampanye kayak Pak Mawardi itu umpamanya itu didaftarkan di KPU. Kalau saya tidak, karena saya bukan tim kampanye, saya bukan calon. Saya hanya sekedar orang yang mencintai Pak Prabowo. Kemudian kejadian di Pamekasan itu saya punya sahabat kaya juragan tembakau namanya Haji Hen. Setiap hari dia sedekah 50 juta. Setiap hari. Kebetulan saya ke perusahaan beliau, karyawan semuanya ngumpul. Saya datang semuanya pengen salaman. Jangankan kok cowok, saya pernah jadi Jambi. Ada 10 ibu-ibu berjajar. Kenapa Pak? Ngidam. Semuanya pengen perutnya saya pegang. Lah ini saya ke Pamekasan minta, saya datang silaturahim, karyawan pabrik datang, si Haji Hen bilang, Gus, itu sekaligus Gus Minto memberikan saya sedekah hari ini kepada mereka. Diviralkan seolah-olah Gus Minto money politik. Dari mana? Ibu lihat sejarah saya di TikTok, di Instagram. Dari dulu saya itu kalau pengajian biasa berbagi duit, berbiasa berbagi rezeki. Saya punya prinsip, kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa kamu beri.
Tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Saya itu miskin, Bu. Padahal mbak saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Jadi saya itu termasuk orang yang nggak sepakat di Indonesia itu ada istilah semuanya harus cashless. Jadi mengurangi uang cash. Karena kita nggak pernah tahu Pak di jalan itu seperti apa. Saya itu kalau mau naik pesawat, saya itu banyak berbagi di bandara. Karena saya ingat betul dengan sabda Nabi as-shadaqatu tudfa'ul. Sedekah itu bisa menolak. Kita di pesawat nggak pernah tahu. Kayak besok saya harus ke Manokwari. Itu naik pesawat ke Sorong 5 jam, dari Sorong ke Manokwari 2 jam. Bagaimana kita kemudian menolak bala dengan sedekah? Saya itu kalau umroh Pak, saya menyiapkan uang 10 miliar ke buahnya. Karena di situ ada bapak-bapak mas-mas yang suka menyapu di masjid, yang suka benahi Quran. Itu gajinya pas-pasan. Kita kasih 10 rial saja, semuanya minta ampun. Pak Muhammad tahu cita-cita saya itu apa? Saya itu pengen besok Pak setelah Pilpres, saya pengen mendaftar sebagai marbot masjid di Madinah. Minimal 2 bulan, 3 bulan saya menetap di Madinah, saya pengen ikut nyapu di halaman Masjid Nabawi itu ngepel. Jadi orang salah Pak Gus minta dengan Pak Prabowo ingin jadi menteri, enggak. Saya ditawari jadi menteri agama, saya menolak. Kenapa? Karena kalau saya jadi menteri agama yang orang ogan ngilir, ngundang pelajar gratis. Sudah yang di menteri Pak Mawati saja. Pak Mawati itu kan karena menteri urusan perangan wanita. Saya itu punya cita-cita itu. Karena saya dulu juga James Bond, jaga masjid dan kebun. Zaman saya kuliah, bahkan saya orang NU tinggal di masjidnya Muhammadiyah selama 4 tahun saja. Dan ternyata maafin muskilah, gak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Karena Muhammadiyah jelas gak pernah ada selamatan. Begitu kembali ke masjid orang NU, saya menikah dengan orang NU, saya langsung gemuk. Ketemu dengan ibu-ibu muslimah, Fantayat, gemuk. Berat badan saya langsung 108 kilo. Kenapa? Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan, makan, tahlilan, makan, sholawatan, makan, manakipan, makan, maulutan, makan, tetangganya sakit minta didoakan, makan, yang sakit mati, makan. Oh itu Pak, saya gemuk banget, 108 kilo. Saya baca observasi dan penelitian dari sebuah rumah sakit di Jogja. Laki-laki itu kalau badannya besar dia nggak sehat, kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Ya. Saya langsung menurunkan berat badan saya. Hati-hati yang kedua, hati-hati. Saya bilang, apa sih bedanya NU dan Muhammadiyah? Bedanya satu. Kalau anaknya di NU itu dipanggil Gus, anaknya Muhammadiyah dipanggil Guys.
minta jadi imam sholat, maka hari itu pemimpinnya bukan Pak Jokowi, tapi Gus Miftah. Pak Jokowi mana cerita? Saya mau sholat mau ke belakang, sawu suku faku bis sholat, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, oke, terus saya kaget, Pak Jokowi itu kan kaget. Saya rukuk, Pak Jokowi rukuk. Saya salah, Pak Jokowi. Setelah saya sholat, saya bilang cie, itu saya cie. Pak Jokowi jawab cuak. Singkat cerita, Musa ini menjadi orang yang tumbuh berkembang atas naskah kerajaan Fir'aun. Ini pelajaran toleransi, bahwa orang non-Islam sama orang Islam itu bisa berbagi. Saya dari berikutnya begini. Nabi Muhammad itu dimusuhi sama Abu Lahab sejak kapan? Sejak Nabi Muhammad mendeklarasikan diri sebagai Nabi. Umur 40 tahun. Status Nabi Muhammad itu keponakan Abu Lahab. Pertanyaan saya, Bu, kira-kira pernah nggak Abu Lahab itu memberikan permen satu untuk Nabi Muhammad ketika anak-anak? Nggak mungkin paman kepada ponakan nggak kasih apa-apa. Ini menunjukkan apa? Toleransi, bahwa orang non-Islam itu boleh memberi orang Islam boleh memberi orang non-Islam. Makanya kenapa kemarin saya mengucapkan selamat Natal dibully, Pak? Tetangga saya itu 60% Katolik. Kalau Pak Mawardi ke pondok saya, kampung saya itu 60% Katolik. Selatan rumah saya pendeta, utara rumah saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kalau Idul Fitri saya berbagi parcel, orang-orang non-Islam semuanya saya beri. Kalau saya beli beras, orang Islam saya kasih zakat, mereka orang-orang non-Islam saya kasih hadiah. Ini boleh. Makanya saya biasa. Makanya kenapa saya dengan Presiden Jokowi punya gerakan namanya gerakan moderasi. Berbangsa dan bernegara, yang berbangsa dan beragama, yang happy dan menyenangkan. Karena agama itu harus hadir sebagai solusi, bukan sebagai problem. Maka toleransi di Ogan Ilir, kalau Ogan Ilir mau sukses, harus ditingkatkan toleransinya. Bahwa beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Betul, Bu? Makanya saya mengucapkan selamat Natal biasa, saya dibully. Minta mengucapkan selamat Natal jadi Kristen. Siapa yang bilang? Kemarin hari Ibu saya mengucapkan selamat hari Ibu, saya tetap jadi bapak. 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan, saya tidak jadi Avenger. Jangan gampang mengkafirkan orang. Saya ceramah di gereja tahun 2021 yang fenomenal ini, viral. Sampai puncaknya saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara toleransi dan moderasi. Tapi di Indonesia saya dihujat dimaki-maki. Minta kafir ceramah di gereja. Saya jawab, enggak apa-apa, sahadat lagi. Langsung saya dibully Pak Baru. Minta goblok. Goblok saja laris. Di negara komputer enggak laku. Makanya jadi pemimpin itu jangan baperan. Enggak boleh baperan. Pak Bupati mau jadi bupati ya siap-siap dikritik. Enggak usah baperan. Pak Mawardi besok jadi menteri atau jadi gubernur enggak boleh baperan. Ya biasa-biasa saja. Yang ada dia orang kecil, Pak ngomongin orang besar. Gak mungkin orang besar ngomongin orang kecil. Ya artinya kalau berobatnya gak mau diomongkan, ya sudah jadi orang kecil saja. Saya ditanya sama istri saya. Saya jawab biasa. Bukan saya tahu ada rajin. Wah, Abah ini difitnah terus ya? Iya. Saya difitnah karena saya terkenal. Kenapa saya dimusuhi? Ya karena saya kuat. Kenapa saya gerindahkan? Ya karena kita lebih tinggi. Yang ada itu orang susah ngomongin orang senang, betul? Gak mungkin orang senang ngomongin orang susah.
Yang ada di belakang ngomongin yang di depan. Gak mungkin yang di depan ngomongin yang di belakang. Yang kecil ngomongin yang besar. Bukan yang besar ngomongin yang kecil. Adanya ibu-ibu ngomongin Pak Jokowi. Gak mungkin Pak Jokowi ngomongin jilbab merah. Masih penting lah, udah tua jilbabnya merah. Itu di belakang sudah tua jilbabnya pink. Di sisi. Jadi pokoknya bermata ini slogannya 2024 anti baper. Sampai saja. Ini dalil bagaimana kemudian Nabi Musa berproses di dalam kerajaan yang bahkan dia tidak hanya non-Islam, tetapi orang yang ngaku Tuhan. Sampai Fir'aun itu mendeklarasikan dirinya sebagai apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Makanya hidupnya Fir'aun itu enak terus, gak pernah susah. Punya uang terus, gak pernah punya utang. Fir'aun itu mohon maaf Pak, kalau makan sambal yang mules bukan perutnya, tapi sambelnya. Dia itu pernah makan sebentar cuma sekali kok dia marah-marah. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk memperbaiki giginya Fir'aun. Malaikat bertanya, Tuhan, kenapa saya harus memperbaiki giginya Fir'aun? Kamu perbaiki giginya Fir'aun sebaik-baiknya. Masa ngaku Tuhan kok mulutnya sekilipan? Itu betapa saking tingginya dia. Senang terus gak pernah susah. Itu artinya kalau ibu-ibu kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, lumrah apa? Karena kita manusia biasa. Kalau kadang-kadang ada punya utang, kadang-kadang punya duit, lumrah. Karena kita manusia biasa. Yang saya curiga kalau ada orang ogan ilir, senang terus gak pernah susah. Jangan-jangan cucunya Fir'aun. Makanya biasa-biasa saja. Singkat cerita, ketika Musa sudah nyaman berada di kerajaan Fir'aun, Allah memberikan perintah. Apa perintahnya? Di luar nurulnya Musa. Ini di luar nurul. Di luar mana? Tidak bisa dipilih si Nabi Musa. Apa Bu? Ya maklum. Musa, kamu lawan Fir'aun. Ini kalau berpikirnya pakai logika, nggak akan muat. Bagaimana? Anak angkat sulung muslim bapaknya sendiri yang seorang raja diraja, sangat berkuasa, memiliki segalanya. Musa disuruh lawan. Tapi ternyata apa? Tingkat tertinggi seseorang kepada Tuhan yaitu bukan tawakal, tapi tafwid. Makanya kenapa Al-Quran mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Tafwid itu di atasnya tawakal. Kadang-kadang kita anggap Musa tawakal. Ketika orang bertawakal, yang berbicara bukan logikanya tapi hati. Maka saat itu kenapa Deddy Corbuzier masuk Islam melalui saya? Dia bertanya begini, kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh aku? Tidak semua perintah agama itu bisa diterima oleh aku. Contoh, Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, gak empat. Ini menurut akal, tidak menurut. Nabi Musa bisa membelah lautan, unbelievable. Nabi Muhammad bisa naik sampai Sidratul Muntaha langit ke-7. Ini menurut Deddy Corbuzier, unbelievable. Deddy itu kan orang yang sangat cerdas, orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, walaupun tidak bisa menumbuhkan rambutnya sendiri. Jawaban saya sederhana waktu ini. Kenapa tidak semua ajaran agama bisa diterima oleh akal? Karena itulah yang membedakan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Kalau semua ajaran agama bisa dilogikakan, orang nggak butuh agama, Pak. Cukup sekolah saja. Makanya belajar agama itu bukan hati yang mengikuti akal, tapi akal yang mengikuti hati. Imamnya itu hati, makmumnya akal. Maka waktu itu dari saya tanya, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Kalau jawaban Bapak Ibu bukan ini. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Rata-rata jawabannya dari mata turun ke hati. Mohon maaf Bu, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kita tidak bisa mencintai Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah.
Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kita tidak pernah mencintai Rasulullah. Karena mata kita tidak pernah melihat Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tapi nyatanya orang buta juga bisa jatuh cinta. Nikah, yo meteng, Pak. Ini sudah salah. Pandangan kita itu sudah salah. Cinta itu dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, seburuk apapun orang mengatakan pasangan kita, kita tetap cinta. Makanya itulah alasan dikatakan cantik itu relatif, karena editing alternatif. Makanya jangan salah. Lihat itu di Facebook cantik. Oh, begitu lihat aslinya. Ya. Kalau di Instagram, wow. Lihat aslinya, wah. Saya itu kemarin survei, Mas Ada, pengguna medsos. Ternyata pengguna medsos itu sudah lama umur. Kalau yang sepuh-sepuh itu biasanya Facebook. Dewasa di bawahnya dikit dibaca di Instagram apa. Kalau anak-anak Gen Z, milenial itu lebih suka dengan TikTok. Makanya saya punya jamaah janda usia 60 tahun punya Facebook. Jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imam? Langsung saya jawab ada. Bang siapa? Gus Israil. Kan gue tahu dari imam. Sadar oleh berubah bahasa ini. Malah mbaknya jawab lagi kamu enggak. Nah, kembali ke pokok bahasan ini. Imamnya itu hati. Maka ketika Nabi Musa menerima perintah Allah, diterima pakai hati. Kalau pakai akal agak berani, Pak. Kalah segalanya. Musa menyampaikan ini perintah Allah, saya perang melawan Fir'aun. Saya perang. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Musa menang apa kalah? Kalah. Buktinya apa? Lari ya. Kalau menang ngapain lari? Begitu lari ketemu lautan, pilihannya dua. Bablas masuk lautan, kembali dihajar sama Fir'aun. Ketika mereka berdua berhadapan-hadapan, apa yang membedakan? Ini baru seru. Bedanya di mana? Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selama-lamanya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya apa? Ternyata yang dimenangkan oleh Allah bukan yang merasa dirinya Tuhan, tetapi yang di dalam hatinya ada Tuhan. Akhirnya Allah memberikan kejutan kepada Musa dengan lautan yang terbelah. Kesimpulannya apa? Kejutkanlah Allah dengan ketaatanmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan keakbarannya. Hari ini kenapa kita nggak pernah dikejutkan oleh Allah dengan kebesarannya? Karena kita nggak pernah mengejutkan Allah. Disuruh sedekah saja kita hitung-hitungan. Coba kalau pengajian seperti ini ada kotak infak, dompetmu isinya 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang masuk 100.000 apa 1.000? Lihat monyet di kebun binatang, uang sakunya 100.000. Pengajian lihat kiai infaknya 1.000. Berarti lebih mahal monyet apa kiai, Bu? Lebih menghargai kiai apa monyet, Bu? Siapa yang bilang monyet sih? Jadi kalau Allah itu hitung-hitungan sama kita lumrah. Mungkin Allah itu baik dengan Pak Muhammadiyah, mungkin Pak Muhammadiyah hitung-hitungan. Makanya Pak Muhammadiyah kalau mengundang saya, jangan hitung-hitungan Pak Muhammadiyah. Kemarin ada urusan Bupati Ogan Ilir di pondok saya. Aduh, hitung-hitungan sudah murah ditaruh lagi ya.
aja yang nawarin kemarin kasut pak kayaknya. Selalu ada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan keakbaran Allah. Musa akhirnya bisa mengalahkan Fir'aun. Demikian juga tantangan besar ke depan untuk Ogan Ilir. Selama Pak Bupati dan rakyatnya berpasrah kepada keakbaran Allah, apapun tantangan yang dihadapi oleh Ogan Ilir bisa diselesaikan oleh Allah. Amin. Ya, relek selawatan dulu. Bisa lihat ibu-ibu muslimat di sini. Saya itu lihat muslimat sama Fatayat, nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya saya bisa merasakan. Kalau Fatayat itu biasanya baunya parfum, kalau muslimat bagus. Kalau ini fresh care sama mati. Saya mau selawat kebangsaan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Wasana bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang detik ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Semua dinyanyikan selawat. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bersolawat dari Ogan Ilir untuk Indonesia. Dari Ogan Ilir untuk Indonesia. Salatullah ala rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Bismillah.
Mama Tiaya lumayan gagah, tapi sayang walaupun gagah, istrinya tidak nambah-nambah. Punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Karena mas-mas yang belum menikah ini masa jelek saja deh, tutupilah wajah buruk model yang bagus yang akan keren. Karena sekarang cowok yang good looking kalah sama cowok yang good rekening. Nah, berangkat dari suami yang good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang glowing. Bukan nilai mundang Gus minta, bupati panjang lumayan gagah. Ada gajah makan mawar, walaupun gajah muda ngaji ditawar. Ibrahim saat sayang-sayangnya sama anak, kemudian Allah perintahkan Ibrahim, cek. Sudah murah sama jelek. Itu Pak Bupati bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodalin banyak kelihatan wujudnya. Cewek dimodalin banyak, diambil temannya. Iya. Banyak kejadian di kota-kota besar. Makanya kalau di Jawa itu ada si tunggu bang, kamu ngapain lagi? Jadi mubasir itu harus lebih didahulukan dibandingkan mubin. Jadi menyenangkan itu harus lebih diutamakan daripada menakut-nakuti. Dan hakikat orang beragama itu harus menyenangkan. Makanya kayak Pak Mawati, kayak Pak Banta ini dianggap orang yang menyenangkan. Menyenangkan rakyat dengan prestasi. Jangan nakut-nakut, kalau kamu nggak begini, nakut rakyat. Makanya karena wagubnya menyenangkan, bupatinya menyenangkan, ya undang dia ya menyenangkan. Ya walaupun amplopnya pas-pasan. Ketika lagi senangnya dengan Ismail, Allah katakan, potong leher anakmu, manut Pak. Dan ternyata atas keteguhan Nabi Ibrahim, Allah mengejutkan Ibrahim dengan menggantikan leher Ismail dengan seekor domba. Nah, demikian juga
Ketika Pak Jokowi bilang sama saya, Gus, ini Indonesia katanya terancam resesi global 2023 waktu itu. Saya bilang, Qulai yusibana, katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kami. Kalau belum jatahnya pada bisa. Tetangga saya zaman COVID-19 Bu, itu nggak pernah keluar rumah pakai masker double 5. Beli apa-apa dari luar Pak, itu dicuci. Beli buah dicuci, beli apa-apa dicuci, beli obat dicuci, beli pecel lele dicuci. Saking takutnya dengan corona. 3 bulan kemudian saya dikasih kabar mati. Tapi matinya ternyata bukan karena corona Bu, tapi karena stres tiap hari diamuk sama istrinya gara-gara nggak punya penghasilan. Saya dengar dari Mas Bupati tadi katanya di Okanilir ketika COVID-19 ibu sudah pintar jualan. Hari Senin jual gula, Selasa kayu. Begitu pandemi selesai, ibu-ibu Okanilir sudah pintar nyari duit. Jadi dimanapun suaminya nyimpen pasti ketahuan. Tapi saya itu sepakat Mawar, keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Itulah alasan Pak, kenapa semua pecahan mata uang gambarnya cewek menari. Sadar Bu? Semua pecahan mata uang itu gambarnya cewek menari. 100.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 cewek menari, 10.000 cewek menari, 5.000 cewek menari, 2.000 cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma uang Rp1.000. Pati pura bolong-bolong. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Walaupun konsekuensinya harus seperti uang Rp1.000 pati pura bawa golok. Lu mau maling, mau begal uang agak urusan kata istri. Makanya rusaknya suami kadang-kadang dari seorang istri. Makanya hati-hati. Suaminya baik-baik, istrinya suka pamer. Hati-hati. Suaminya bermasalah. Contoh orang pajak. Makanya pejabat kaya itu boleh, tapi jangan pamer. Saya bilang sama para pejabat, kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Boleh. Yang suka pamer itu kan cuma satu Superman kan goblok. Ada mobil luar. Lebih goblok lagi Bu, badannya bisa bajunya es. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Kenapa ditonton? Maka Indonesia gak perlu takut saya bilang. Buktinya Presiden Jokowi akhirnya dinobatkan dunia sebagai salah satu presiden terbaik. Kenapa? Dulu awal COVID Indonesia diminta sama dunia untuk lockdown Pak. Pak Jokowi gak bertemu. Karena Pak Jokowi yakin dengan kemampuan gubernur, wakil gubernur, dengan kemampuan bupati, dengan kemampuan ASN, tentara, polisi. Gak takut Pak dengan lockdown. Begitu hebatnya pemerintah kita. Begitu ada COVID, gak ada lockdown, semuanya disuruh istirahat di rumah, pemerintah tanggung jawab, muncul BLT. Betul Bu? Orang cerewet terhadap pemerintah, Pak Jokowi kasih BLT. Lucunya di Okanilir apa? Jelas undang-undangnya BLT untuk orang miskin. Ada keluarga punya mobil, ngakunya miskin. Punya sapi satu kandang, ngakunya miskin. Oh iya teko. Kita dulu. Jilbabnya biasa nih. Kemudian muncul apa? Vaksin. Vaksin datang Pak. Orang cerewet. Kalau Sumatera Selatan pencapaiannya masih luar biasa. Yang paling susah divaksin Sumatera itu di mana Pak? Di Padang. Sumatera Barat susah diminta ampun. Kalau di Jawa Madura.
Begitu muncul vaksin, Pak Mawardi masih ingat, orang yang bilang apa? Diragukan kehalalannya, minta sertifikasi. Majelis Ulama mengeluarkan sertifikat vaksin halal. Jadi, apalagi protesnya? Minta presiden supaya suntik pertama kali. Presiden mau minta siaran langsung TV. Sudah siaran langsung TV, masih siaran lagi. Jangan-jangan vaksin presiden beda dengan rakyat. Semua program pemerintah dipaido, semua program pemerintah dikritik, tetapi bagian BLT antri pertama kali. Orang Indonesia begitu, Pak. BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya Pak Bupati Panca, tolong tuh kalian bikin BLT sekali lagi untuk orang gila. Kira-kira ada yang gila apa enggak? Itu menunjukkan bahwa pemimpin kita itu bermartabat. Dulu Malaysia itu ekonominya diklaim lebih hebat daripada Indonesia. Sekarang Pak, Indonesia lebih hebat daripada Malaysia. Banyak negara-negara di Eropa baru resesi global. Waktu saya ngaji di depan presiden, saya bilang, gak usah takut. Kenapa? Mayoritas orang Indonesia tinggal di pedesaan seperti orang Ogaden. Yang ekonominya lebih kuat, Pak. Orang desa itu kan asik, Pak. Makan beras, beras ini. Makan sayur, sayure. Makan buah, buahnya. Makan pitik, pitiknya. Makan undang, undangnya. Maka disitulah kemudian ayatnya dilanjutkan, huwa maulana, dialah Allah penolong. Maka di usia 22 tahun ini, tadi ayatnya dibaca soal syukur. Syukur itu apa? Senang. Kalau kita senang dengan nikmat 20 tahun organ hilir, Allah akan tambah. Kenapa saya manai syukur itu senang? Contoh, ibu punya anak, dibawain oleh-oleh satu permen umpamanya. Kalau anak senang dengan permen itu, kira-kira besok potensi dibawakan lagi ada apa enggak? Ada. Oh, anakku senang, bahkan ditambah yang lebih banyak. Tapi kalau anaknya nggak senang, kira-kira dibawakan lagi apa enggak? Ya. 20 tahun Allah memberikan segalanya untuk organ hilir, maka pemerintahnya dan rakyatnya harus senang. Allah akan tambah. Maka syaratnya adalah rakyatnya harus baik, pemerintahnya harus baik. Kenapa? Karena innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Lah, orang baik itu akan mendapatkan rahmat Allah. Buktinya apa? Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang baik. Lah, ciri orang baik itu ternyata sederhana, mempunyai rasa cinta. Rasa cinta itu syaratnya apa? Beriman. Orang beriman itu syaratnya apa? Rukun. Maka kata Nabi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga jika kamu beriman. Ciri orang beriman itu memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Sama dengan cinta Pak Mawardi kepada orang Sumatera Selatan, seperti kencing di dalam kolam renang. Cinta Pak Mawardi kepada masyarakat Sumatera Selatan seperti air kencing di dalam kolam renang. Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Tidak percaya silakan dicoba. Pengalaman pribadi, Pak. Makanya kalau organ hilir dan Sumatera Selatan ingin mendapatkan rahmatnya Allah, salahnya apa tadi? Akur, rukun. Apalagi di tahun politik, bendera partai boleh banyak, tetapi merah putih tetap satu. Setuju? Pemimpin calonnya boleh banyak, tetapi kerukunan tetap harus dijaga. Saya bilang politik secukupnya, persaudaraan selamanya.
Betul Bu? Tapi dunia ekonomi kayak ibu muslimah, santai saja, kita itu tahu pergerakan. Makanya gak usah nganan, gak usah ngiri, tengah saja. Bukan khairul umuri, awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengahnya. Kok kamu mikir yang lain? Aku juga. Jangan pernah berpacaran. Saya kalau di mana-mana saya gini. Saya dengan semua calon dekat. Karena saya sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalik. Dengan Mas Anies saya dekat, dengan Cak Imin saya dekat, dengan Mas Ganjar saya dekat, dengan Pak Mahfud saya dekat, dengan Mas Prabowo dekat. Kalau tak kemudian kita harus berbeda, nggak masalah. Yang penting kerukunan tetap terjaga. Nggak usah kemudian kekeluargaan kita, kebersamaan kita hancur hanya gara-gara pilihan presiden. Pesta itu harus menyenangkan. Kalau dikatakan pesta demokrasi, berarti harus menyenangkan, bukan menakutkan. Nggak usah menakut-nakuti. Ada memang tipikal orang yang goblok menurut saya. Siapa itu tipikal orang yang goblok? Mendukung capresnya dengan menjelek-jelekkan capres yang lain. Itu mendukung goblok. Makanya di dunia ini yang paling dinasihati, susah dinasihati tinggal satu Fir'aun, 2 orang jatuh cinta, 3 mendukung capres. Susah. Kalau saya punya prinsip, kampanyekan kebaikan calonmu, baik-baikkan calonmu, junjung calonmu tanpa harus menjelekkan calon yang lainnya. Setuju? Saya jawab maka saya terakhir, perbedaan boleh, pilihan boleh berbeda, persahabatan tetap nomor 1. Soal pilihan presiden nomor 2, hiraukan pihak ketiga. Sudah. Kan saya nggak memilih, Pak. Itu prinsipnya begitu. Mudah-mudahan program ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pemimpinnya, selamat rakyatnya. Insya Allah Pak Panca jadi bupati lagi. Jadi besok kalau undang jangan ditawar Pak Panca. Awas kasih Pak. Siapa namanya? Oke, dipercaya dia dipercaya. Sudah jam 4:30. Presiden, tahunya, kata Allah jawab. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah
arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyarat al-Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, terima kasih kami kepada-Mu ya Allah atas semua anugerah-Mu, karunia-Mu, rizki-Mu yang Kau berikan kepada kami, wabil khusus pada Kabupaten Ogan Ilir ya Allah. Untuk itu ya Allah, karena kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur, yang senantiasa memuji kebesaran-Mu, sehingga ya Allah Kau menurunkan ridho-Mu kepada masyarakat kami. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah pemimpin kami, kuatkanlah rakyat kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang berguru, hamba-hamba-Mu yang senantiasa akur, sehingga menjadikan bangsa ini baldatun dan ibadatun wa'abdul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Melupakan Allah itu dosa, melupakan kedua orang tua itu durhaka, melupakan Ogan Ilir mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.